Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat edukasi. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan tutorial Bapak Ibu, terutama pada kurikulum Merdeka. Mari kita simak bersama Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, salah satu komponen di dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka yang harus dilakukan oleh guru diantaranya salah satunya yaitu bagaimana guru membuat asesmen diagnostis Bapak Ibu, terutama di awal-awal pembelajaran ataupun untuk mengetahui kesiapan siswa Bapak Ibu dalam melakukan proses belajar mengajar. Nah, bagaimana asesmen diagnostis itu? Mari kita dalami Bapak Ibu. Sebelum kita membahas lebih jauh, apa itu asesmen diagnostis? Kata-kata diagnostis sendiri memiliki makna bersifat mendiagnose, yaitu menyelidiki, meneliti, menginvestigasi, mengidentifikasi, mengeksplorasi penyebab-penyebab ketidakberhasilan siswa dalam pembelajaran. Jadi Bapak Ibu sebagai seorang guru sama dengan seorang dokter Bapak Ibu. Jadi sebelum menentukan penyakit apa yang diderita oleh seseorang, dia melakukan diagnosis dengan cara menanyakan tanda-tanda atau gejala-gejala yang dimiliki oleh si pasien. Sama dengan juga guru. Jadi guru sebelum melakukan proses pembelajaran dengan siswa, alangkah baiknya Bapak Ibu melakukan diagnosis, yaitu menginvestigasi atau menanyakan, kemudian mengidentifikasi, kemudian mengeksplorasi. Nah, kegiatan itulah yang disebut dengan asesmen diagnostik Bapak Ibu. Jadi pembelajaran diagnostis merupakan sebuah metode penggalian data awal dari siswa atau peserta didik untuk memperoleh informasi berupa pemahaman, kekuatan, kelemahan, mulai dari pengetahuan dan keterampilan serta karakter tingkah laku peserta didik. Bapak Ibu dengan melakukan asesmen diagnostik ini, maka Bapak Ibu akan mendapatkan pemahaman tentang kelemahan, kekuatan, baik menyangkut pengetahuan dan keterampilan serta sifat dari karakter peserta didik. Jadi guru sebelum memberikan sebuah pembelajaran harus dapat mendiagnosis terlebih dahulu secara cermat dan teliti agar pembelajaran yang nanti akan dilaksanakan dapat tepat sasaran bagi siswanya. Dengan demikian Bapak Ibu, maka fungsi tes diagnostis di awal pembelajaran itu antara lain yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah atau kesulitan yang dialami oleh siswa. Jadi fungsinya dari tes diagnostis ini adalah Bapak Ibu bisa memahami, kemudian memerinci, mengidentifikasi masalah, kesulitan-kesulitan apa yang dialami oleh siswa. Yang kedua, fungsinya adalah merencanakan tindak lanjut berupa upaya-upaya pemecahan sesuai dengan masalah atau kesulitan yang telah teridentifikasi atau telah diketahui oleh Bapak Ibu. Jadi dengan adanya identifikasi itu, Bapak Ibu kemudian melakukan tindak lanjut kegiatan apa yang akan diberlakukan kepada siswanya tersebut. Nah, di dalam pelaksanaannya asesmen diagnostik itu ada dua jenis yang sering dilaksanakan, yaitu ada asesmen non-kognitif dan ada asesmen kognitif Bapak Ibu. Yang dimaksud dengan asesmen non-kognitif bertujuan untuk mengetahui dan memahami kondisi kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, aktivitas siswa selama belajar di rumah, gaya belajar siswa, pergaulan siswa, dan juga kondisi keluarga siswa. Jadi secara umum yaitu menyangkut masalah psikologis siswa sehingga guru bisa memahami keberadaan siswa Bapak Ibu. Itu yang dimaksud dengan asesmen non-kognitif.
Sedangkan asesmen kognitif yaitu bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan bagi siswa yang nilainya di bawah rata-rata. Nah, itu menyangkut kemampuan kognitifnya, yaitu kemampuan yang dimiliki oleh siswa dilihat dari aspek kognitif atau aspek pikirannya, Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana melaksanakan asesmen diagnosis itu? Ada langkah-langkah yang Bapak Ibu bisa lakukan di kelas. Yang pertama, langkah-langkah asesmen diagnostis non-kognitif. Langkah-langkahnya yang pertama, Bapak Ibu melakukan persiapan. Di antaranya yang harus dilakukan, Bapak Ibu harus menyiapkan alat bantu berupa gambar ekspresi emosi. Jadi Bapak Ibu mencari gambar-gambar ekspresi orang, baik itu gembira, sedih, marah, gambar-gambar yang menunjukkan ekspresi seseorang, sifat seseorang, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, guru membuat daftar pertanyaan kunci. Contohnya, misalnya kita tanyakan kepada siswa, apa saja kegiatan yang kalian lakukan selama belajar di rumah, misalnya, atau apa saja hal-hal yang membuat kamu senang atau tidak senang selama belajar. Kemudian misalnya bisa juga menanyakan apa cita-cita atau harapan dari siswa masing-masing, Bapak Ibu. Nah, itu persiapannya. Kemudian dalam pelaksanaannya, guru memberikan gambar emosi kepada siswa. Gambar-gambar yang berupa ekspresi-ekspresi orang itu kita berikan kepada siswa. Kemudian guru meminta siswa untuk mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah, atau menunjukkan gambar tersebut keadaan saat mereka belajar di rumah, baik itu melalui cerita lisan, tulisan, atau gambar. Kemudian yang ketiga, tindak lanjutnya. Jadi dengan adanya pelaksanaan itu, Bapak Ibu bisa melakukan tindak lanjut, yaitu dengan cara melakukan identifikasi terhadap siswa dengan ekspresi emosi negatif, kemudian mengajaknya untuk berdiskusi secara personal. Jadi siswa-siswa yang menunjukkan ekspresi-ekspresi negatif ataupun positif, maka dikelompokkan oleh Bapak Ibu. Kemudian nanti menentukan tindak lanjut atau perlakuan atau treatment untuk membantu siswa dan mengkomunikasikannya dengan siswa terhadap serta orang tua jika diperlukan, Bapak Ibu. Jadi dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut, tindak lanjutnya adalah membantu siswa. Kemudian bisa juga dilakukan mengulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif di awal pembelajaran. Nah, itu Bapak Ibu tindak lanjut dari kegiatan asesmen diagnostis non-kognitif. Nah, Bapak Ibu yang perlu diperhatikan, selama pelaksanaan asesmen non-kognitif dapat dilakukan dengan cara bisa dengan tanya jawab. Guru dalam melakukan tanya jawab misalnya memastikan pertanyaannya jelas dan mudah dipahami oleh siswa, kemudian menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawabannya, dan memberikan waktu berpikir kepada siswa untuk menjawab sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Jadi memberikan keleluasaan kepada siswa untuk berpikir sejenak, Bapak Ibu. Nah, itulah Bapak Ibu cara melakukan asesmen diagnostis non-kognitif. Kemudian langkah asesmen kedua yaitu asesmen diagnosis kognitif. Ada tahap persiapan Bapak Ibu yang bisa dilakukan, yaitu Bapak Ibu membuat jadwal pelaksanaan asesmen, kemudian mengidentifikasi materi asesmen berdasarkan kompetensi dasar yang tersedia, kemudian menyusun pertanyaan sederhana, misalnya seperti
2 soal sesuai kelasnya, arti materi yang akan dibuat asesmen, dibuat tes itu sesuai dengan kelasnya. Jadi materi yang akan dipelajari, kemudian misalnya 6 soal atau lebih dengan topik satu kelas di bawahnya, baik itu semester 1 atau semester 2. Kemudian 2 soal dengan topik 2 kelas di atasnya untuk semester 2. Jadi misalnya dia kelas 8 atau kelas 7 misalnya di SMP, jadi Bapak Ibu membuat 2 soal di kelas 7, kemudian 6 soal di kelas 6 yaitu tingkat SD, kemudian 2 soal untuk di kelas 8 Bapak Ibu. Kemudian pelaksanaannya, Bapak Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan asesmen yang telah disusun kepada siswa di kelas, baik itu dengan tatap muka ataupun dengan belajar di rumah Bapak Ibu. Jadi kita secara umum memberikan pertanyaan atau asesmen kepada siswa. Nah, tindak lanjutnya Bapak Ibu bisa mengolah hasil asesmen yang telah diberikan, kemudian membagi siswa berdasarkan nilai ke dalam 3 golongan, yaitu siswa yang paham betul atau paham sebagian dan tidak paham. Jadi Bapak Ibu bisa mengkategorikan terserah minimal 3 atau 2, paham atau tidak paham, terserah Bapak Ibu, atau paham utuh atau paham sebagian atau tidak paham. Kemudian menghitung rata-rata kelasnya Bapak Ibu. Di hasil yang diperoleh oleh semua siswa kemudian kita hitung rata, itu yang menjadi tolak ukur nanti untuk menentukan kategori dari masing-masing siswa. Nah, jika siswa mendapatkan nilai rata-rata kelas, maka mereka akan mengikuti pembelajaran sesuai dengan fasenya. Siswa yang mendapat nilai di bawah rata-rata akan mengikuti pembelajaran khusus atau pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. Sedangkan siswa dengan nilai di atas rata-rata akan mengikuti pembelajaran dengan penghayaan. Kemudian dilanjutkan Bapak Ibu, yaitu Bapak Ibu melakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru. Hal ini penting untuk menyesuaikan pembelajaran yang sesuai dengan rata-rata kemampuan siswa. Kemudian mengulang proses yang sama di setiap awal pembelajaran untuk melakukan adaptasi materi pembelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan siswa Bapak Ibu. Bapak Ibu dengan melakukan asesmen diagnostik ini, Bapak Ibu bisa memiliki gambaran baik itu menyangkut non kognitifnya ataupun kognisinya pada masing-masing siswa, sehingga bisa memberikan pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan kompetensi siswa masing-masing Bapak Ibu. Nah, demikianlah Bapak Ibu. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.